Selamat malam saudara-saudara. Salam jumpa dengan saya Pendeta Eufrasia Raitung, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sumberkasih Bontang dalam acara Night Call GPIB. Menjelang istirahat kita malam ini, saya akan membawakan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pertolongan yang sudah kami terima dalam aktivitas dan kerja layan kami di sepanjang hari ini. Dan ketika hari ini akan berlalu, kami ingin menutupnya dengan firman Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami agar kami dapat memahami firman-Mu, lalu melakukannya dalam hidup yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami nanti. Tuhan berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 6 ayat 20 dan 21 yang mengatakan, Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara-saudara, kehidupan sebagai anak ternyata bukanlah hidup menyenangkan semata. Ada bahaya yang senantiasa mengintai. Kelemahan dan keluguan mereka memudahkan orang dewasa melakukan tindakan kejahatan kepada mereka, termasuk di dalamnya penyesatan. Di era informasi tak terbatas ini, bahaya penyesatan ini semakin mudah terjadi bagi anak-anak generasi sekarang yang tidak mengenal dunia tanpa smartphone dan media sosial. Kekurangmampuan mereka berkomunikasi secara verbal membuat mereka semakin senang untuk berekspresi di dunia maya ketimbang dunia nyata. Dengan demikian, semakin terbukalah kesempatan bagi mereka untuk disesatkan. Firman Tuhan mengingatkan bagaimana peran orang dewasa diperlukan untuk mengatasi hal ini. Peran yang pernah diminta Paulus kepada Timotius sebagai orang dewasa dalam jemaat di Efesus. Memang usianya masih muda dan mungkin sekali lebih muda dari sebagian besar warga jemaat yang dilayaninya. Namun dalam pengetahuan dan pengalaman iman, Timotius lebih dewasa dari seluruh warga jemaat Efesus. Dalam berhadapan dengan kenyataan bahwa keluguan warga jemaat Efesus telah dimanfaatkan oleh pengajar sesat yang mengajarkan ajaran di luar Injil yang dalam nada ejekan ditulis Paulus dengan kata pengetahuan, Timotius diminta untuk membangun percakapan yang bermanfaat, suci dan tanpa perdebatan. Ia diminta membincangkan kembali Injil dalam situasi komunikasi yang nyaman dan berkualitas, supaya warga jemaat dapat terhindar dari bahaya penyesatan. Orang dewasa memang harus berperan mengajak anak-anak dalam komunikasi verbal yang nyaman buat mereka. Misalnya dengan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam perkataan dan pendapat mereka, tanpa ada nada mengejek ataupun menggurui. Atau membiasakan mereka mengekspresikan pendapat mereka tentang peran mereka sebagai pembawa berkat Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi, sesuai dengan imajinasi mereka sendiri dalam suasana saling menghargai. Dengan kata lain, saudara-saudara, peran orang dewasa adalah menciptakan komunikasi yang nyaman dan berkualitas dengan anak, yakni percakapan yang bermanfaat, suci, dan tanpa perdebatan yang sia-sia. Menjelang istirahat malam ini adalah baik
jika kita mengingatkan lagi diri kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang dewasa ini. Ingatlah apa dan bagaimana yang kita bangun dalam berkomunikasi dengan anak sangat berpengaruh pada pertumbuhan karakternya untuk masa depannya. Tuhan memberkati dan menolong saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan lagi kepada kami akan peran kami sebagai orang dewasa yang telah mengetahui kebenaran firman Tuhan. Untuk mengajarkannya berulang-ulang dalam komunikasi yang baik kepada semua anak-anak kami dan semua kaum muda yang Tuhan percayakan untuk kami. Layani sehingga mereka tidak menjadi tersesat. Tolong berikan kami kemampuan ya Tuhan dan kesetiaan untuk melakukan tugas tanggung jawab ini senantiasa. Agar generasi muda selanjutnya menjadi generasi yang membawa berkat Tuhan dalam kehidupan banyak orang. Anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang masih sulit melakukan komunikasi yang baik di antara sesama anggota keluarga dan terlebih khusus antara orang tua dan anak. Apa yang menjadi kelemahan mereka yang membatasi mereka ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengangkatnya dan menggantikannya dengan topangan kekuatan dari Tuhan dan kemampuan yang dari Tuhan. Sehingga komunikasi boleh kembali terjalin baik dan setiap anak-anak yang bertumbuh di dalam keluarga ini akan menjadi anak-anak yang masa depannya adalah sumber berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara yang masih berada dalam pergumulan, baik dalam pekerjaan, dalam kebutuhan perekonomian, rumah tangga, dalam hubungan antar anggota keluarga di rumah tangga, dalam usaha membangun hidup masa depan, dalam persoalan-persoalan yang membuat saudara-saudara kami ini tertekan dan membawa mereka ke dalam kepahitan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang melepaskan segala pergumulan ini dari mereka dan menguatkan mereka untuk tetap berharap kepadamu dan meyakini segala jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepada mereka sebagai kebenaran yang harus mereka lakukan dan membuat mereka pada akhirnya bisa bersukacita dalam kelegaan. Dan Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk mereka yang sakit agar Tuhan menumpangkan tangan dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk istirahat malam kami, kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Tubuh, roh, jiwa kami, dan tubuh, roh, jiwa semua orang yang kami kasihi adalah milik Tuhan. Kami taruh kembali ke dalam tangan Tuhan. Dan berkenanlah Tuhan dalam waktu anugerah Tuhan yang akan Tuhan anugerahkan lagi kepada kami besok. Memberikan lagi tubuh, roh, jiwa kami dalam keadaan yang baik dan sempurna yang dari Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.